Bang Zuma hanya mengutip teks-teks yang kau anggap itu menguntungkan bagi dirimu. Tetapi saya, ketika saya membaca Al-Quran, Bang Zuma, saya tidak akan melakukan hal yang sama. Bahkan kalau saya memotong-motong ayat seperti yang kamu lakukan, Bang Zuma, saya banyak melihat di dalamnya. Kalau saya memotong dan saya memahaminya, bahwa itu akan terkesan bahwa Al-Quran itu hanya dongeng-dongeng belaka. Kalau saya memotong ayat-ayat yang seperti Bang Zuma lakukan, tetapi saya tidak melakukan itu karena saya tahu bahwa itu bukan esensi daripada diskusi yang ilmiah. Kemudian bahkan ketika saya punya dasar-dasarnya pun, di mana ada Injil-Injil palsu dan itu sama persis dengan yang isi dari dalam Al-Quran, tetapi saya tidak menghadirkan itu. Nah, karena tidak esensi dari diskusi kita. Tapi itu yang saya harus katakan tadi, bahwa Isa Al-Masih yang ada di dalam Al-Quran dengan Yesus yang ada di dalam Alkitab itulah pribadi yang berbeda. Itu artinya Bang Zuma tidak bisa mengatakan bahwa saya tersinggung dengan hal itu, karena dari awal sudah saya memberikan landasan tentang posisi saya sebagai orang Kristen. Terima kasih. Saudara, sebagai orang yang terpelajar terkait dengan Bible, Anda mencoba membagi hukum Taurat itu menjadi 3 fase, lalu kemudian berasumsi bahwa yang dibatalkan itu hanya beberapa fase, 2 fase dan tinggal 1 fase lagi. Itu asumsi gereja, karena ketidakberdayaan gereja kemudian untuk menggantikan ajaran orang Yahudi dengan murni menggantikannya dengan ajaran pagan Romawi. Efesus 2 nomor 15 di situ sangat jelas dikatakan apa? Di kitab saudara sendiri menerangkan adanya kaidah yang sangat jelas yang menerangkan bahwasanya dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan segala perintah. Apa yang dimaksud entole di dalam bahasa Yunani, Pak? Semua perintah, segala perintah dan segala ketentuan, dogma dalam bahasa Yunani, ketentuan, ketetapan, hukum, dogma yang ada di dalamnya. Jadi Yesus mati menurut Paulus untuk membatalkan semua perintah yang ada di dalam hukum Taurat. Jangan Anda memilah, jangan Anda memilih, karena itu kelihatan kali kalau Anda itu penyesat. Ini dalil dalam kitab saudara loh. Makanya orang Kristen ketika dikatakan jangan ada ilah lain, Kristen menggantikan ilah lain, menambah ilah lain. Makanya dikatakan Tritunggal atau Trinitas. Karena mereka tidak lagi menggunakan perintah Taurat. Dengan matinya Yesus, maka perintah itu selesai. Makanya Anda mengatakan Tuhan Yesus. Karena Tuhannya Bani Israel, Anda ganti dengan Tuhannya Romawi, yaitu Yesus. Pahami itu dengan baik. Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka dia telah membatalkan segala perintah dan dogma ketentuan yang ada di dalamnya. Nah, itu dia. Jadi Anda tidak bisa lari kemana-mana, karena itu sudah pengakuan Paulus, pendiri agama Anda. Saya kira begitu Bang Handi, ya. Jelas sekali bahwa terkait dengan Nabi Isa alaihissalam, kalau saya menjelaskan itu runut diterangkan di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah Ali Imran, ya. Di situ jelas sekali di awal ketika berbicara mengenai Nabi Isa, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wat Taurah wal Injil dan seterusnya. Itu Nabi Isa datang kepada Bani Israel, lalu kemudian beliau mengatakan wa rasulan ila Bani Israel, dia adalah rasul untuk Bani Israel. Lalu kemudian dia menerangkan lagi kepada Bani Israel, wa musaddiqan lima baina yaday minat Taurah wa liuhilla lakum ba'dal ladina hurrima alaikum wa ji'tukum bi ayati min rabbikum fattaqullaha wa atiun. Perintah Nabi Isa kepada Bani Israel untuk bertakwa kepada Allah dan juga taat kepada dirinya. Itu Nabi Isa. Ini kalau mau dibahas korelasinya dengan iman Kristen itu apa? Sementara Nabi Isa alaihissalam mengajarkan innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratal mustaqim. Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Ini pengajaran dari Nabi Isa alaihissalam. Inilah jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam adalah menyembah Allah dan mentaati dirinya sebagai rasul. Makanya dikatakan di dalam kitab saudara pun sama.
Aku mengenal muridku, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengikuti aku dan mendengarkan aku. Yohanes 10 nomor 27. Kenapa saya membawa itu? Karena di Al-Quran menerangkan, Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratul mustaqim. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Berarti jalan lurusnya adalah mendudukkan Nabi Isa, mendudukkan Yesus sebagai apa? Sebagai Tuhan? Bukan. Mendudukkan Yesus itu sebagai utusan Tuhan untuk menuju kepada yang ada di langit. Bukan justru menyembah Yesus. Apalagi ketika kemudian Nabi Isa alaihissalam diterangkan dalam Al-Quranul Karim, fa'amma ahassa Isa minhumul kufra, orang-orang kafir ini kemudian qala man ansari ilallah. Jadi ada pengingkaran orang-orang Yahudi kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah sekarang di kitab saudara, apakah orang Yahudi ingkar kepada Yesus? Ingkar. Ingkar. Al-Quran menceritakan itu 1400 tahun silam. Al-Quran menceritakan itu. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amana billah, dan seterusnya. Washhad bi annal muslimun. Jadi pengikut-pengikut daripada Nabi Isa alaihissalam adalah orang yang taat kepada Allah, orang yang kemudian berserah diri kepada Allah. Nah, sedangkan Kristen ini siapa? Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam, anta qulta linnas. Apakah engkau yang mengajarkan kepada Kristen, kepada manusia-manusia yang menuhankan dirimu itu untuk menyembah kepada dirimu? Nah, lalu Allah mengatakan wa makaru. Orang-orang kafir yang akan menyalibkan Yesus, yang akan membunuh Isa, itu melakukan makar. Apa makar itu? Melakukan tipu-tipu, melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Dan itu terekam di kitab saudara. Yohanes 11 nomor 53, Matius 26 nomor 59, Matius 27 nomor 18. Kenapa Anda menolak kitab saudara? Kan lucu. Lucu. Orang Kristen menolak kitabnya sendiri. Bagaimana orang-orang Yahudi melakukan tipu daya supaya Yesus itu bisa disalibkan? Al-Quran mengatakan wa makarullah. Wa makaru wa makarallah. Kitab Anda loh yang mengatakan itu. Kalau Anda tidak beriman kepada Al-Quran, silakan. Tapi waduh, bahaya kalau Anda tidak beriman kepada kitab Anda sendiri. Matius 26 nomor 59, imam-imam kepala bahkan mahkamah-mahkamah agama bersekongkol untuk melakukan kesaksian-kesaksian palsu demi untuk membunuh Yesus. Al-Quran mengatakan wa makaru wa makarallah. Mereka orang-orang Yahudi, Bani Israel, orang Farisi melakukan tipuan-tipuan, kesaksian-kesaksian palsu demi untuk membunuh Nabi Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Itu jelas. Nah, sementara hasil daripada tipuan, hasil daripada rekayasa, hasil daripada kesaksian-kesaksian palsu mereka, Anda jadikan sebagai kebenaran. Orang yang disalibkan kemudian Anda tuhankan, Anda sembah. Padahal yang disalibkan itu adalah Yudas Iskariot, bukan Yesus Kristus. Demikian. Silakan. Saya ini. Oke, terima kasih Bang Zuma. Oke, itu silakan di ini. Saya minta tolong untuk dibesarkan. Oke, luar biasa Bang Zuma. Bang Zuma telah membantu saya sebagian terkait dengan iman kekristenan, di mana di dalam kekristenan itu banyak yang namanya fitnahan terhadap dirinya. Dan itu kami tidak menolak hal itu, memang itu kata Alkitab. Terima kasih untuk itu Bang Zuma. Meskipun pada dasarnya juga Bang Zuma menggunakan dasar itu untuk menyerang daripada iman saya, tapi tidak apa-apa. Tetapi setidaknya umat Islam memahami hal itu dalam satu poin. Itu dia Bang Zuma. Nah, kemudian Bang Zuma, tentunya Bang Zuma di dalam hal Efesus 2 ayat yang ke-15 tadi, di mana Bang Zuma itu melakukan atau mengatakan bahwa itu membatalkan, itu perintah. Tetapi jangan lupa Bang Zuma, Isa juga di dalam Al-Quran melakukan hal yang sama sebenarnya kalau Bang Zuma teliti terkait dengan itu. Di mana ada yang diharamkan dan ada juga yang tidak diharamkan. Jadi kan gitu. Jadi narasi-narasi seperti itu Bang Zuma, itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk membuktikan tadi bahwa Paulus itu adalah Mesias itu sendiri atau daripada Yesus Kristus itu sendiri, karena kontroversi daripada apa yang
Bang Zuma katakan, dalam satu sisi kamu percaya Yesus, dalam sisi lain kamu mengakukan bahwa Paulus itu adalah Yesus. Jadi, dalam pemikiran yang saya pahami, bahwa Bang Zuma itu, dia hanya melakukan sesuatu yang tidak dia ketahui. Karena kenapa? Satu sisi Yesus dibedakan, di sisi lain juga dia menyamakan dengan Paulus. Seharusnya itu pernyataan semacam itu tidak akan terjadi dalam diskusi-diskusi semacam ini, Bang Zuma. Karena kita tahu bagaimana cara berpikir logis terhadap komentar dan argumentasi kita. Jadi saya tidak heran dengan hal itu, Bang Zuma. Jadi itu yang saya katakan tadi. Bang Zuma mengatakan banyak hal di dalam Alkitab yang berbicara tentang Yesus itu dijelekan, tetapi itu orang Kristen menjadikan dia Tuhan. Oh no, karena ada ayat yang selain daripada itu yang menyatakan Yesus itu adalah Tuhan yang kami akan sembah. Karena bahkan dari penolakan itu pun kita juga akan lihat kenapa orang Yahudi itu menolak Yesus di dalam Yohanes pasal 8 itu. Karena Yesus, karena dia dituduh, dia menyamakan diri dengan Allah. Karena dengan itu, orang Yahudi dalam perspektif mereka, Yesus itu adalah Allah. Oleh sebab itu sebenarnya, satu bukti ketika Yesus menyamakan dirinya dengan Allah, itulah menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Orang Yahudi saja memahami tentang hal itu. Kenapa orang lain setelahnya tidak memahami hal itu? Tetapi karena kebutaan kepada kebenaran, makanya mereka tidak mempercayainya. Jadi untuk apa harus diperdebatkan hal itu? Seharusnya data-data tentang Isa yang kamu pahami itu, apakah sesuai dengan sejarah, apakah sesuai dengan cerita-cerita umum terkait dengan Isa yang ada di Al-Quran, itu yang paling penting. Tetapi satu hal yang saya pernah baca, ketika kelahiran daripada Isa, di mana Maria setelah mengandung dia itu, dan dia melahirkan di bawah pohon korma, dan dia di sana ketika melahirkan, Maria mengatakan, aduhai, dan dia sudah selesai melahirkan. Dan hal-hal yang semacam itu tidak ada di dalam iman kekristenan. Seharusnya itu yang kita bicarakan. Supaya apa? Supaya posisi umat Islam, posisi orang Kristen itu terkait pemahaman mereka tentang Isa dan juga pemahaman mereka tentang Yesus Kristus, itu sama-sama kita percayai dan kita memahami dengan sungguh-sungguh. Ini adalah ruang edukasi. Bagi saya, kalau terus Bang Zuma melakukan sesuatu dan argumentasinya mulai dari tadi mulai sampai Bang Zuma selesai sampai hari ini hanya untuk mencari-cari dalil di dalam Alkitab, dan itu semua kabur dan Bang Zuma tidak tahu sebenarnya artinya, itu sebenarnya menurut saya itu filsafat kosong yang disebutkan di dalam Yakobus, di mana Yakobus mengatakan, janganlah kamu menghabiskan waktu untuk hal-hal atau filsafat-filsafat kosong itu. Jadi apa yang saya harapkan sebenarnya adalah di dalam diskusi ini kita sama-sama mempresentasikan pribadi atau sosok yang kita percayakan di dalam kitab kita suci masing-masing. Jadi sayangnya sampai hari ini saya belum menemukan hal yang demikian, tetapi tidak masalah. Saya seorang Kristen mampu untuk mempertanggungjawabkan. Nah, saya mau ke kamar mandi sebentar. Iya, nggak apa-apa. Silakan ke kamar mandi dulu. Bang Zuma mau memberi dulu tanggapan atas argumentasi Anda. Silakan. Kita tunggu 3 menit. Silakan. Silakan Bang Zuma. Oke, baik. Terkait dengan Al-Quranul Karim yang menceritakan tentang Nabi Isa alaihissalam, kemudian menghalalkan sebagian apa yang diharamkan Allah kepada Bani Israel, terekam dalam surah Ali Imran ayat 50. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah wa liuhilla lakum ba'dal ladzina hurrima alaikum. Jadi Nabi Isa alaihissalam kemudian datang kepada Bani Israel menghalalkan sebagian apa yang diharamkan oleh Allah kepada Bani Israel. Apa pembuktiannya? Kita lihat di dalam kitabnya saudara-saudara kita Yahudi, di kitab Keluaran misalnya. Keluaran 8 ya, teman-teman. Keluaran 8 ya. Apa itu? Keluaran 31, sorry Bang Andi. Ya. Keluaran 31, di situ diterangkan bahwasanya maka peliharalah hari Sabat, karena 6 hari, karena sebab peliharalah hari Sabat, peliharalah hari Sabat
Sebab itulah adalah hari yang kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat, maka dia harus dihukum mati. Itu perintah. Dalam kitabnya orang Yahudi, Keluaran 31 nomor 14. Oke ya, saya ulang lagi. Keluaran 31 nomor 14. Peliharalah hari Sabat, kuduskanlah hari Sabat. Siapa yang melanggar untuk mengkuduskan hari Sabat, maka pastilah ia akan dihukum mati. Nabi Isa alaihissalam diceritakan dalam Al-Quran yang tadi, bahwasanya beliau datang kemudian untuk menghalalkan sebagian. Tadi Keluaran 31 nomor 14, dibunuh orang yang melanggar kekudusan hari Sabat. Apa yang terjadi kemudian sahabat-sahabat ketika Nabi Isa diceritakan menghalalkan sebagian? Ternyata di dalam kisah para rasul, di dalam kitabnya orang Yahudi Matius 12, coba teman-teman dibawa Matius 12, di situ dengan sangat jelas diterangkan Yesus bersama murid-murid yang kemudian memetik gandum pada hari Sabat dan muridnya tidak dibunuh. Yesus pun tidak dibunuh. Berarti benar Al-Quran menarasikan bahwasanya beliau datang menghalalkan sebagian yang diharamkan. Bukti Keluaran 31:14, orang yang tidak mengkuduskan Sabat dibunuh. Matius 12, Yesus dan muridnya tidak mengkuduskan hari Sabat, tidak dibunuh. Berarti Yesus menghalalkan apa yang diharamkan oleh Tuhan kepada Bani Israel. Benar kata Al-Quran, dan itu dibuktikan dengan kitab saudara. Yang tidak benar itu adalah pengakuan Paulus dalam Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, maka dia telah membatalkan segala perintah yang ada di dalam hukum Taurat. Tidak terbukti orang Yahudi hari ini masih melakukan itu. Mereka masih taat kepada hukum Taurat. Bahkan Yesus mengatakan, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Matius 5 nomor 19, barang siapa yang menghilangkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit. Bahkan Yesus mengatakan bahwasanya aku datang bukan untuk meniadakan, tapi aku datang untuk menggenapi. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Sementara Paulus mengatakan dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan segala perintah yang ada di dalamnya. Sekira gitu. Ya, segala perintah dan sekarang karena Bang Juma tadi yang memulai, giliran Pak Christian dulu yang bertanya ke Bang Juma, nanti tiktokan sangat menyangga, habis itu Bang Juma yang bertanya balik ke Pak Christian. Pak Christian dulu silakan. Oke, Bang Juma, saya hanya menanggapi yang terakhir saja. Karena Bang Juma, bertanya langsung udah ke topiknya. Oh, nggak bisa lah. Kalau memang nanti saya akan bertanya, kalau saya ada waktu ini, tetap saya akan bertanya. Tetapi itu harus bisa dikelirkan supaya nggak saling nanti bertanya-tanya di komen. Ayo dibesarkan dulu. Oke Bang Juma, di dalam Efesus 2 ayat 15 itu tadi sudah saya jawab, jadi saya tidak mengulanginya biar penonton aja yang menilai seperti apa jawaban saya. Tetapi ada satu menarik yang saya katakan, ini sesuatu menurut saya yang inkonsistensi terhadap seorang debaters yang baru saya lihat hari ini. Tadi dia katakan bahwa Matius itu adalah kitab orang Yahudi, tetapi pernyataan sebelumnya bahwa kitab perjanjian lama itu adalah bukan kitab Yahudi. Jadi saya hanya melihat di sini bahwa ada sesuatu yang inkonsistensi dalam hal berdialog. Bagaimana kamu mengatakan bahwa Matius itu adalah kitab orang Yahudi, sedangkan kamu menolak bahwa perjanjian lama itu adalah bukan kitab orang dulu, Bang. Siapa yang mengatakan begitu? Loh, jangan intervensi dengan diskusi saya. Kamu nanti Bang, nggak pernah diucapkan Matius kitab Yahudi siapa? Gitu loh. Aduh, saya kok bisa gitu ya ininya ya. Kok siapa sih yang ini? Nanti tinggal kamu ini toh. Saya ini bukan orang yang juga hanya ngawur saja ngomongnya, tapi saya juga punya mungkin tadi Bang Juma itu kepleset saja itu. Kepleset saja. Jangan dianggap saya ini orang bodoh seperti yang dianggap seperti itu. Jadi kalau diskusinya seperti ini, intervensi hostnya dan dia juga bukan hostnya, ya untuk apa kita harus berdiskusi seperti itu? Lanjut. Gitu ya. Oke, terima kasih. Jadi itulah inti saya yang saya kadang-kadang yang saya tidak senang dalam hal-hal semacam ini. Kita ini bukan untuk mencari menang rasa kalahnya. Silakan Bang Zuma menang dalam hal diskusi ini. Saya nggak ada urusan di situ. Tetapi apa yang saya
lakukan adalah untuk mempertanggungjawabkan iman saya. Jadi begitu. Nah, pertanyaan saya Bang Zuma terkait dengan Isa Al-Masih yang di dalam iman Bang Zuma. Saya pernah membaca kitab itu mengatakan bahwa ada Injil yang dibawa oleh Isa semasa dia masih kecil. Mungkin Bang Zuma bisa menceritakan ke kita Injil apa saja yang dia bawa itu dan di mana sekarang dan dibaca siapa waktu itu dan posisinya di mana hari ini dan apakah itu nanti yang dipercayakan oleh umat Islam atau bukan. Silakan Bang Zuma. Karena kami Oke, silakan Bang Zuma. Oke. Silakan langsung. Iya, baik. Jadi ayat yang menceritakan tentang Nabi Isa kemudian diterangkan, diajarkan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wat taura wal injil, itu adalah pengakuan Nabi Isa dan ini bercerita tentang masa yang akan datang. Masa di mana Yesus itu sudah dewasa sampai pada masa dia bisa melakukan pemberitaan Injil kepada Bani Israel. Jadi diawali dengan pernyataan Allah ketika kemudian malaikat Jibril itu kemudian datang kepada Maryam. Dikatakan di dalam Al-Quranul Karim bahwasanya malaikat Jibril ini dipanggil kemudian diperintahkan kemudian oleh Allah untuk mendatangi Maryam, ibu daripada Nabi Isa alaihissalam. Isqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha, sesungguhnya Allah yubashshiruki bi kalimatin minhu. Itu yang dikatakan oleh malaikat Jibril atau Roh Kudus kepada Maryam, bahwasanya wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat darinya, yaitu seorang manusia bernama Isa, anak laki-lakimu, putra Maryam, seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Lalu malaikat Jibril ini juga bercerita wa yukallimuhumul fil mahdi. Jadi nabi ini yang datang kepadamu kelak, anak ini yang datang kepadamu kelak, dia akan berbicara dengan manusia dalam buayan. Jadi dia masih bayi, dia mampu berbicara kepada Bani Israel. Dan ketika sudah dewasa, ini diceritakan oleh Al-Quran. Dan ketika sesudah dewasa, wakahlan, ketika dia dewasa kemudian, dia termasuk orang-orang yang saleh. Wa minas salihin. Ketika dia dewasa kemudian, dia mengajarkan kepadanya, Allah mengajarkan kepadanya Taurat, mengajarkan kepadanya hikmah, mengajarkan kepadanya Injil. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nah, apa isi daripada Injil yang didatangkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam? Salah satunya yang saya sampaikan kepada Anda tadi. Wa rasulan ila bani Israel anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum anni ahluku lakum, dan seterusnya. Nabi Isa alaihissalam kemudian ketika datang kepada Bani Israel, mengaku dirinya sebagai utusan Allah kepada Bani Israel, diberi mukjizat kepada beliau dari Allah, membangkitkan orang mati dan seterusnya, lalu kemudian membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan dan seterusnya. Itulah Injil yang diajarkan kemudian oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan inti daripada pengabaran Injil, hikmah pengajaran yang datang kepada Nabi Isa kepada Bani Israel itu adalah wa musaddiqal lima baina yadai minat Torah wa liuhilla lakum, seperti yang saya terangkan tadi. Beliau menghalalkan sebagian apa yang diharamkan kemudian kepada Bani Israel, dan itu terbukti ada dalilnya. Sedangkan Paulus mengatakan membatalkan segala perintah, itu tidak ada bukti. Dan Nabi Isa mengatakan apa? Fattaqullaha wa atiun. Nabi Isa dalam penginjilannya mengajarkan takwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, dan taatlah kepada Aku. Itu yang diajarkan Nabi Isa kepada Bani Israel. Ya, jadi terkait dengan apa yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim, jalan yang lurusnya yang diajarkan oleh Nabi Isa terkait kepada Bani Israel itu adalah innallaha rabbi wa rabbukum, sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu, fa'buduh, sembahlah kepada Allah saja. Hadza siratul mustaqim, itulah jalan yang lurus. Jadi yang diajarkan kemudian Nabi Isa kepada Bani Israel adalah menyembah kepada Allah dan taat kepada dirinya sebagai Rasul. Itulah jalan yang lurus itu. Demikian. Oke. Silakan Pak Christian, kalau ada bantahan? Ada bantahan, Pak. Ada bantahan. Tentunya kan ada bantahan. Silakan dibesarkan.
Oke, ini hal yang kedua yang saya anggap inkonsistensi lagi. Dari tadi yang dikatakan Matius adalah kitab ya orang Yahudi, dan dikatakan setelah itu PB itu bukan kitab suci orang Yahudi. Dan ini yang keduanya, dikatakan bahwa Injil yang dimasukkan, yang dibawa oleh Isa itu adalah di masa yang akan datang. Tapi saya nggak tahu seperti apa nanti Bang Zuma untuk menjelaskan hal ini, apa itu yang di masa depan yang Bang Zuma katakan. Tapi bagi saya di masa depan itu adalah sesuatu yang belum terjadi hari ini. Jadi belum terjadi juga di 2000 tahun yang lalu ketika Isa itu ada. Kalaupun itu, kalau ada di Isa itu di tahun 2000 yang lalu yang saudara bisa buktikan kepada kita sejarahnya. Tapi saya hanya melihat, dikatakan bahwa Injil yang dibawa oleh Isa adalah berbicara tentang di masa yang akan datang. Tetapi tadi di penjelasannya bahwa Isa menjelaskan terkait dengan bagaimana mukjizat seperti apa yang dilakukan oleh daripada Isa itu sendiri. Jadi itu artinya menurut saya, ini mana yang benarnya? Kita tunggu Injil itu yang akan datang atau sesuatu yang sudah ada? Dan kalau ada, di mana ini sekarang dirinya? Di mana fisiknya? Kalau itu juga hanya berupa narasi, itu hanya tulisan-tulisan saja. Nah, seperti apa kamu mengatakan bahwa ada bukti-bukti yang dilakukan oleh Isa? Karena bagi kami tidak pernah mendengar cerita Isa seperti itu yang kamu maksudkan. Jadi silakan nanti mungkin Bang Zuma bisa menjelaskan kepada kita apa yang kamu maksudkan terkait dengan penjelasan itu. Dan hal yang pertama yang penting sekali lagi adalah di situ dikatakan kalau dibaca adalah berupa Injil itu dalam pemahamannya itu adalah Injil yang tertulis. Nah, sekarang mana Injil itu yang saya maksudkan? Coba berikan kita penjelasan. Terima kasih. Cukup ya, sekali nanti penjelasan Banyuma, habis ini Banyuma yang bertanya. Silakan. Ya. Jadi ketika berbicara mengenai Al-Quran, memang dibutuhkan perangkat di kepala untuk memahami. Yang saya maksud di sini adalah ketika Nabi Isa kemudian berbicara pada masa bayi. Di situ Allah kemudian mengatakan bahwa beliau akan memberitakan tentang Injil kepada Bani Israel di masa yang akan datang. Maksudnya masa di mana Nabi Isa sudah dewasa, bukan di masa nanti. Karena ini berbicara mengenai pada saat dia bayi. Pada saat dia bayi kemudian Nabi Isa berbicara kepada kaumnya ketika ibunya dituduh sebagai pesina. Maka dia mengatakan, aku ini adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel. In huwa illa abdun amna alaihi wa ja'alnahu matalan li Bani Israel. Jadi kenabian beliau sebagai tanda untuk Bani Israel, bukan untuk Kristen. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi ketika berbicara mengenai Injil yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam, Injil itu datangnya kepada Bani Israel. Kenapa minta di saya? Saya bukan Bani Israel. Kami beriman kepada Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam datang kepada Bani Israel mengajarkan Taurat. Taurat kitabnya Nabi Musa. Apakah Nabi Isa ketika datang kepada Bani Israel tidak mengajarkan Taurat itu? Menurut Al-Quran mengajarkan. Lalu kemudian ketika datang kepada Bani Israel, apakah Nabi Isa mengajarkan hikmat? Menurut kami mengajarkan hikmat. Apakah Nabi Isa mengajarkan Injil? Menurut Al-Quran mengajarkan Injil. Justru karena inilah kemudian Al-Quran menerasikan dengan sangat jelas bahwa kedatangan beliau kepada Bani Israel menghadirkan pertentangan dan penolakan Bani Israel kepada dirinya, sehingga ada penangkapan dan ada penyaliban. Dan penyaliban ini adalah orang yang menggantikan dirinya. Itulah yang Anda sembah hari ini. Yang menggantikan Nabi Isa itu yang Anda sembah. Nah, ini masalah besar kalau kita masuk sampai ke sana. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Itu isi daripada pengajaran Nabi Isa. Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah dia. Fa'budu, sembahlah Allah. Itu ajaran Nabi Isa alaihissalam. Hadza siratul mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Jadi Nabi Isa adalah jalan menuju kepada Allah. Dia adalah jalan, bukan tujuan akhir. Hadza siratul mustaqim. Jadi jalan lurusnya itu adalah mereka kemudian Nabi Isa kemudian mengajarkan Bani Israel menyembah hanya kepada Allah saja dan mendudukkan dirinya sebagai rasul. Kalau Anda bertanya, mana kitabnya?
Lah tanya kepada Bani Israel. Tanya kepada Bani Israel. Ada nggak kitabnya Nabi Isa? Masih ada nggak? Tidak ada lagi. Berarti Al-Quran benar dengan mengatakan bahwasanya ahli kitab itu lima takuluna ma la taf'alun. Sorry. Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Artinya ahli kitab merubah-rubah firman Tuhan, mencampur adukkan firman Tuhan sehingga muncul kitab saudara. Coba lihat kitab saudara. Apakah semua tinta merah? Tidak, ada tinta hitam. Siapa tinta hitam yang berkata itu? Firman Tuhan, bukan? Lalu siapa yang berkata di tinta hitam? Pengarang kitab saudara. Lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Mengapa engkau mencampur adukkan antara firman Tuhan, sabda Nabi, dan karangan-karangan kalian? Itu perkataan. Nah sekarang kalau pertanyaan yang ditujukan kepada saya, mana kitab Injil? Injil itu bukan ke Islam, Injil itu kepada Bani Israel. Tanya kepada Bani Israel, apakah mereka menerima Nabi Isa alaihissalam? Tidak. Kalau Nabi Isa aja tidak diterima, apalagi kitabnya. Nah itu yang perlu dipahami. Demikian dari saya, silakan. Baik. Saya coba. Entar dulu Pak Pendeta, Pak Kristen. Giliran Banyuma yang bertanya. Kan Anda udah menyangga. Begitu juga nanti kalau Banyuma bertanya, Banyuma cuma satu kesempatan untuk menyangga. Kesempatan untuk Banyuma bertanya, silakan. Oke. Baik. Pertanyaan saya sederhana. Ketika kemudian Al-Quran menarasikan tentang Nabi Isa alaihissalam, bahwa yang menjadi saksi kemudian setelah Nabi Isa alaihissalam itu terangkat ke langit adalah orang-orang di tengah-tengah Bani Israel. Ada di dalam kitab saudara Matius 26 nomor 24. Coba Anda baca. Sebelum saya bertanya, Anda baca di situ, pahami dengan baik data itu. Matius 26 nomor 24. Sorry, habis baterai. Sorry, saya cas HP dulu, habis baterai. Iya, dicas aja dulu. Saya lupa. Matius 26, 24. Iya. Bahwa ketika Yesus mengajar kepada Bani Israel, Bung, kitab Kristen itu belum tertulis. Lukas, Markus, Matius, Yohanes itu belum tertulis. Apalagi surah-surah Paulus. Jadi karangan-karangan mereka ini nanti tertulis setelah Yesus itu terangkat ke langit. Pertanyaan saya berkaitan dengan Matius 26 nomor 24. Anak manusia memang akan pergi meninggalkan dunia maksudnya. Sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Di dalam bahasa Yunani tertulis ini jelas dikatakan grapo. Berarti sudah tertulis, sudah ada di atas kertas. Anak manusia memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis. Berarti sudah ada tertulis. Berarti kalau sudah ada tertulis, berarti tertulisnya di kitabnya orang Yahudi. Bukan di kitabnya orang Kristen. Catat itu. Pertanyaan saya. Yang tertulis di dalam kitabnya orang Yahudi tentang Yesus, cara dia naik ke langit itu tertulis di mana? Jangan Anda membawa-bawa kitab Lukas, Markus, Matius, itu adalah cerita-cerita yang muncul belakangan. Sementara Yesus mengatakan berdasarkan penyelidikan orang yang melihat Matius, murid Yesus dengan Yesus itu pergi di rumah cukai, dengan jelas dia mengatakan, Yesus berkata ada tertulis tentang anak manusia, yaitu dirinya, bahwa dia akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis. Artinya yang sudah tertulis, grapo dalam bahasa Yunani, artinya sesuatu yang sudah ada. Nah, di mana tertulis tentang Yesus akan terangkat ke langit? Silakan. Silakan Pak Pendeta. Oke, terima kasih Bang Zuma. Oke, tadi tentunya Bang Zuma tadi sedikit menyinggung tentang Yesus itu atau kitab suci orang Kristen itu baru ditulis di zaman atau setelah Yesus mati. Oke, saya akui itu seperti itu kitab orang Kristen karena baru dimulai tahun 45 sampai nanti kepada tahun 95 Masehi. Dari kitab suci orang Kristen dan itu adalah historis. Nah, karena tapi bukan berarti bahwa hal itu tidak ada, enggak, karena ada tradisi lisan dan ada tradisi tulisan, di mana itu terdapat di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 15, sebab itu berdirilah teguh dalam berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tulisan. Jadi sama dengan Al-Quran juga ada yang lisan dan ada yang tulisan, meskipun dalam konsepnya itu berbeda. Tapi itu tidak bisa kita
menyangkali hal itu. Kita sama-sama memiliki konsep seperti itu meskipun dalam penjelasannya berbeda. Oke, tadi katanya bagaimana di mana yang dimaksudkan di dalam Alkitab orang Yahudi terkait dengan kebangkitan Yesus. Kalau Bang Bang Zuma mengatakan itu sesuatu yang eksplisit seperti yang di dalam penulisan yang dikatakan di dalam ini, tidak ada Bang Zuma. Itu kita fair dalam hal seperti ini. Tetapi ada beberapa kita melihat di dalam Alkitab itu seperti di Yesaya 43 itu sangat jelas sekali, di sana panjang sekali ceritanya bagaimana terkait nubuatan tentang Yesus dan banyak hal-hal yang berbicara tentang Yesus. Kebangkitan sebentar ya, kebangkitan saya coba dulu ambil dasar-dasarnya, saya lihat dulu. Nah, kita ambil di dalam Yesaya 43. Jadi memang kita tidak menyangkali hal-hal yang semacam itu Bang Zuma, tetapi yang dimaksudkan di situ bukan berarti secara eksplisit seperti yang di kalimat itulah yang dimaksudkan ayat itu. Bagi kami, kalau Bang Zuma memahaminya dengan yang lain tidak masalah. Oke, itu saya bisa jelaskan di dalam Yesaya 43 itu sangat jelas di sana ya. Mungkin ini panjang sekali. Mungkin teman-teman nanti bisa baca. Ada banyak di sana nanti mulai dari ayat pertama sampai ayatnya yang ke 28. Itu nanti bisa dibaca di sana dan beberapa saya akan baca dan yang terkait dengan nubuatan tentang Yesus Kristus. Di ayat yang ke-11 dikatakan, Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Satu dulu. Dia adalah juru selamat. Yahweh itu adalah bukan juru selamat. Yahweh itu adalah tidak ada yang lain selain daripada juru selamat itu sendiri. Dan juru selamat itu dikonfirmasi di dalam Lukas yang dimana kitab yang Bang Zuma tadi kutip. Jadi hal-hal yang semacam itu yang kita masukkan. Sebentar ya, yang kita masukkan di nubuatan itu tidak secara eksplisit seperti yang diharapkan Bang Zuma, tapi ini memang Bang Zuma tidak akan puas dengan hal itu, tetapi saya tidak bisa memunafikan hal-hal yang semacam ini. Di Lukas pasal 2 ayat 11 dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi kalau di dalam perjanjian lama dikatakan bahwa Yesus itu adalah Allah itu atau Yahweh itu adalah juru selamat, maka di dalam perjanjian baru dikatakan Yesus itu adalah juru selamat, maka bagi kami itu adalah Yesus itu adalah Allah sendiri dalam kealahannya. Oke, yang berikutnya ayat yang ke-12 dari pasal yang ke-43, Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan, dan bukanlah Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Jadi banyak sekali itu Bang Zuma, nanti untuk bisa dikonfirmasi, catat aja Bang Zuma terkait dengan Yesaya 43 ayat ayat 1 sampai 28. Di situ banyak sekali terkait dengan hal-hal yang berbicara tentang Kristus. Dan juga nanti kita lihat di dalam pasal 44, di situ dikatakan, beginilah firman Tuhan, Raja penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, dan tidak ada selain daripadaku. Dan hal itu nanti dikonfirmasi di dalam diri Yesus. Kayak Yesus itu adalah, dia adalah yang terdahulu dan dia juga yang terkemudian. Itulah sebabnya kami memanggil Yesus itu adalah Allah. Nah, berbicara tentang kebangkitan yang dimaksudkan oleh Bang Zuma tadi, itu adalah proses dalam cerita di mana di dalam perjanjian lama yang secara eksplisit itu tidak tertulis, Bang Zuma. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya pertanggungjawabkan dengan itu. Meskipun kamu paksa saya, dan itu saya sudah katakan tidak tercatat. Tidak ada yang maksa, Pak. Tidak ada yang maksa. Oke. Oke, baik. Cukup ya. Ya. Oke, silakan Bang Zuma ditanggapi. Oke, baik. Jadi gini, Bung.
Ini sebenarnya adalah ujian tentang kebenaran Kristen. Apakah Yesus itu meninggalkan dunia melalui proses penyaliban dulu? Atau dia adalah Nabi Isa yang kemudian dituliskan di dalam Al-Quran, barrafa'ahullahu ilaihi. Allah kemudian mengangkat beliau langsung terangkat ke langit. Ketika diterangkan kemudian dalam Al-Quran, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Jadi Al-Quran menarasikan bahwa Nabi Isa alaihissalam ketika terancam kemudian oleh orang-orang yang menyangkal dirinya, yang kufur ingkar kepada dirinya, ketika digiring kemudian untuk disalibkan, Nabi Isa seketika itu terangkat ke langit. Itu diterangkan di Al-Quran surah Ali Imran ayat 55 dan juga surah An-Nisa ayat 158. Nah sekarang kita kembali kepada pernyataan Yesus yang Anda mengatakan tidak ada tertulis. Berarti Anda masih perlu belajar. Maaf, saya harus mengatakan begitu. Ya, kita tidak cari kalah menang, tapi kita saling memberi edukasi. Ketika Yesus mengatakan dalam Matius 26 nomor 24, anak manusia akan pergi sebagaimana yang tertulis tentang dia. Iblis ketika mencoba Yesus dalam Matius 4 nomor 6, ada tertulis. Nah itu iblis. Ada tertulis tentang engkau. Jika engkau betul adalah anak Elohim, anak Tuhan, maka jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis tentang engkau, malaikat akan datang untuk menyelamatkan engkau, menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Ada tertulis. Ketika kita mencari data itu, ternyata tertulisnya di Mazmur 91. Apa yang tertuang di dalam di Mazmur 91? Di situ sangat jelas diterangkan bahwasanya malaikat diperintahkan oleh Tuhan untuk datang kemudian menjemput Yesus agar Yesus kakinya tidak terantuk kepada batu. Mazmur 91 dikatakan, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan oleh Elohim untuk datang kemudian menyelamatkan anaknya, untuk menatang di tangannya agar kakinya tidak terantuk kepada batu. Lalu Tuhan mengatakan, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Berarti Yesus sudah tertulis bahwa kepergiannya meninggalkan dunia ini tidak melalui kematian, tetapi langsung terangkat oleh karena malaikat datang menatang Yesus di tangannya. Engkau hanya menonton orang-orang fasik. Engkau menyaksikan kemudian orang-orang fasik. Engkau melihat pembalasan Tuhan kepada orang-orang fasik. Siapa orang fasik ini? Orang fasik ini Anda bisa baca dalam Amsal 17 nomor 23. Dijelaskan orang fasik adalah orang yang menerima suap. Siapa yang menerima suap? Ketika kemudian Nabi Isa atau Yesus ya, yang ada di tengah-tengah mereka, jelas yang menerima suap adalah Yudas Iskariot. Dan Tuhan mengatakan, Yesus sendiri mengatakan, ada tertulis tentang anak manusia seperti apa dia akan pergi meninggalkan dunia. Ternyata tertulisnya jelas sekali di Mazmur 91. Itu adalah nubuatan untuk Yesus bahwa Tuhan akan datang menyelamatkan beliau. Dia hanya menonton orang-orang fasik yang telah melaporkan dia, mengkhianati dia, dan Tuhan mengatakan, dengan panjang umur akan kukenyangkan engkau, sesuai dengan apa yang diterangkan oleh Al-Quran, barrafa'ahullahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Aku Tuhan mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke sisiku. Isqalallahu ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Kemudian mutahhiruka. Ada kemudian Tuhan membersihkan Nabi Isa alaihissalam dari orang-orang kafir, dari orang-orang yang mengkhianati dia, dari orang-orang yang melakukan kesaksian-kesaksian palsu demi untuk menyalibkan dirinya. Allah mengangkatnya. Dan tertulis di dalam Mazmur 91. Ini yang Yesus katakan. Kalau Anda mengatakan tidak tertulis, Anda keliru. Tertulis di dalam kitabnya orang Yahudi. Demikian sementara, silakan. Silakan Pak Pendeta, giliran Anda menyangga to the point. Kok to the point? Dia bisa ini menjelaskan dengan ini. Iya nggak Pak, silakan. Ini loh Bang Hos, ini kok gitu ya ciranya ya. Jangan digituin ya. Saya juga punya waktu-waktu yang sama seperti panjangnya Bang Zuma ya. Jadi gitu. Saya juga bisa lihat di sini waktunya soalnya. Oke, terima kasih untuk Bang Hos. Jadi ternyata Bang Zuma ini
Saya tadi menganggap bahwa Bang Zuma ini konsisten pada pertanyaannya yang mengatakan, coba di mana di dalam kitab suci itu yang terkait dengan kebangkitan Yesus dinubuatkan atau dituliskan secara eksplisit. Nah, saya pikir itu yang ditanyakan oleh Bang Zuma. Tetapi ternyata dia membawa kepada saya bagaimana roti ini. Kalau seperti itu Bang Zuma, ya makanya saya beberapa bagian tadi saya berikan itu tentang 43 itu. Kalau itu yang kamu maksudkan, ya artinya tentang nubuatan-nubuatan secara umum tentang Yesus Kristus di dalam perjanjian lama, ya saya bisa menghadirkannya. Tetapi kalau kamu tadi yang kamu tanyakan tadi terkait dengan kebangkitan secara khusus, nah apalagi kamu kutip Matius 26 ayat 24 yang menurut saya sudah lihat di situ tentang ambillah makanan inilah tubuhku, saya nggak tahu apa hubungannya. Nah tetapi ya sudahlah, saya merasa bahwa ini miskomunikasi saya terkait dengan pertanyaan Bang Zuma. Mungkin saya yang salah terkait dengan pertanyaan itu. Lalu kemudian kamu hubungkan dengan yang dimana terkait dengan roti yang di dalam perjanjian lama. Saya bilang itu nggak ada hubungannya sebenarnya di sana itu, dan itu yang kamu buktikan dan kamu jadikan sebagai rujukan bahwa Yesus itu tidak bangkit. Nah, jadi menurut saya kurang paham alur dari pemikiranmu sehingga kamu menanyakan itu. Satu yang kamu tanyakan, satu kamu tanyakan sesuatu lalu kamu jawab sesuatu dan perjawabannya itu tidak tepat dengan pertanyaanmu sendiri, dan kamu melemparkan kepada saya untuk bertanya tentang sesuatu yang menurut saya sudah jawab, dan justru kamu ambil jawaban yang lain, kamu anggap itu jawaban yang benar. Nah ini sesuatu yang saya katakan, ya sudahlah, kita lewatkan hal itu. Tapi ada beberapa tadi yang saya simpulkan dari perbedaan kita antara Isa dan Yesus itu. Yang pertama tadi kamu katakan bahwa ibunda, menurut Al-Quran, ibunda daripada siapa? Isa Al-Masih itu dituduh pezina menurut Al-Quran, tetapi bagi kami tidak ada seperti itu. Itu juga satu perbedaan. Dan bahkan kalau saya baca di dalam Al-Quran bahwa Isa itu lahir dari perawan Maria atau suci tanpa ayah dan ibu. Jadi artinya sebenarnya argumentasi itu tidak mendukung daripada apa yang Bang Zuma sampaikan. Nah, ada beberapa hal yang tadi Bang Zuma berkata tentang Injil itu terkait dengan Al-Quran. Jangan ditanyakan kepada kami Injil itu, karena tanyakan kepada orang Yahudi. Tentunya Bang Zuma baca lagi Al-Quran di mana dikatakan di situ bahwa seharusnya orang-orang Islam harus bertanya kepada orang-orang yang ahli kitab terdahulu, dan itu pasti ada kitabnya. Jadi kalau tidak ada sekarang dari umat Islam, lalu bagaimana dia mengklaim sesuatu yang tidak ada itu untuk menjadi ada? Apakah karena itu wahyu? Ya mungkin nanti itu pembicaraan berikutnya. Nah itu yang saya memang dalam hal ini saya tidak terlalu banyak, karena antara pertanyaan berbeda dengan apa yang diharapkan, lalu dijawab dengan jawaban yang berbeda oleh si penanya. Saya pikir biarkan penanya yang menjawabnya sendiri berdasarkan cara berpikir penanya. Terima kasih untuk hal itu. Oke. Saya tanggapi ya, saya luruskan kembali ya teman-teman. Pak moderator tentunya biar inilah kita fair, nggak usah diluruskan seperti apa. Saya rasa itu sesuatu biar Bang Zuma yang luruskan kalau meluruskan. Oke. Gitu ya. Okay. Apa diberi waktu ke Bang Zuma meluruskan boleh? Iya Bang Hadi. Nanti saya akan tanggapi Pak, karena Oke, boleh, nggak apa-apa. Oke, silakan. Atau kita kita stop untuk tanya jawabnya, kita berikan kesempatan kepada pihak Islam dan pihak Kristen untuk bertanya. Gitu aja Bang, satu saja ya. Tapi Bang Zuma masih bisa, nanti ada kembali ke Anda. Bang Zuma sekali lagi, baru kembali ke Anda terakhir. Kita akan diskusi berikutnya Bang, supaya ini sudah 10:30 karena Oke. Saya kita maklumi aja Bang Zuma. Oke ya. Oke, satu-satu aja ya untuk ya, yang baik. lain. Nanti kita kesimpulan nanti di akhir sesi. Silakan ke ini ya, Asmara Loka diberikan kesempatan kepada audiens, satu dari Kristen atau dua dari Kristen, dua dari Muslim. Baik. Untuk bertanya kepada kedua narasumber. Silakan. Ya, saya daftar pertama.
Terima kasih Om Handi Salabes. Terima kasih sudah diambil alih untuk dasar debatnya Om Handi Salabes karena tadi permintaan dari kami PJ Tim langsung. Terima kasih juga untuk Pak Christian Teologi dan terima kasih untuk Bang Zuma. Baik, kami persilahkan untuk memberikan pertanyaan dari saudara Muslim 2 orang ya Om Handi atau satu aja? Muslim 2 Kristen lah. Kan ada 2 tamu ini kita Kristen nih. Satu-satu aja Bang. Nanti kita supaya nggak seru kalau sudah habis semua materinya nanti Bang. Satu-satu aja. Baik. Izinkan saya mempersilahkan dulu dari saudara-saudara Muslim dari pihak Muslim yaitu Om Handi Salabes. Oh, kalau satu jangan saya, Pak Ardiansa atau Pak Desugi. Kemananya ini katanya. Aduh. Baik, Bang Ardi atau Pak Desugi Kristologi atau mungkin Om Handi? Monggo, siap. Saya yang paling muda di sini, saya persilahkan guru-guru saya. Silakan. Baik, sekali lagi, mau Om Sugi Kristologi atau Om Handi Salabes? Saya izin dulu kepada guru saya, Pak Desugi. Oke, Om Sugi Kristologi monitor. Om Sugi mungkin menjauh dari perangkat Om Handi, mau diambil alih saja atau gimana? Langsung, saya bertanya kedua narasumber ya, sesuai dengan topik. Antara Yesus dengan Nabi Isa alaihissalam. Pertanyaan sederhana. Menurut Anda berdua, apakah ada perintah Tuhan untuk membunuh orang yang tidak bersalah? Kalau tidak ada, siapa yang dibunuh dan siapa dan terlibat dalam pembunuhan itu? Kedua pembicara, silakan, siapa aja yang memulai? Moderator diatur. Ya baik, terima kasih. Karena pertanyaannya dari saudara Islam, kita harus tetap fair. Saya persilahkan dulu untuk Pak Christian Teologi menjawab pertanyaan dari Om Handi. Silahkan. Permisi Bapak, masih di mute Bapak Christian Teologi. Oke, mungkin hanya 10 kata saya menjawab pertanyaan dari Pak Bang Hadi. Saya mengatakan bahwa tidak ada hubungannya dengan diskusi kita hari ini terkait dengan pertanyaan Bapak. Jadi saya tidak mau menjawab. Terima kasih. Gimana Om? Gak apa-apa, Banyu yang jawab. Apa pertanyaannya Bang Handi? Bang Zuma. Pertanyaannya adalah, ini topik loh ya, antara Yesus dengan Nabi Isa alaihissalam. Ya. Apakah ada perintah Tuhan untuk membunuh orang yang tidak bersalah? Kalau tidak ada perintah Tuhan untuk membunuh orang yang tidak bersalah, siapa yang menghendaki kematian Yesus di tiang salib? Silakan. Ya, baik. Jadi Al-Quranul Karim menjelaskan kepada oknum yang datang kepada Bani Israel, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 158 diterangkan bahwa Nabi Isa alaihissalam kemudian seketika ingin dibunuh oleh orang-orang kafir, pengingkar-pengingkar beliau, kemudian Allah mengangkat beliau langsung ke langit. Itu diterangkan oleh Al-Quranul Karim surah An-Nisa ayat 157. Tidak ada perintah di dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang tidak bersalah itu yang menjadi korban. Nggak ada, kemudian tak ada sama sekali, kecuali kasus yang terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Allah menguji beliau dengan meminta anaknya yang tunggal, anak satu-satunya. Itu pun hanya ujian, dan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak mempersembahkan anaknya, kemudian Allah menggantikan dengan hewan. Nggak ada kemudian, bukan diperintahkan untuk menebus dosa Ibrahim dengan menggunakan tumbal anaknya, enggak, tapi semata-mata diuji keimanannya, apakah orang ini ikhlas memberikan anak sematawayang ini kepadaku atau tidak. Dan ternyata Nabi Ibrahim ikhlas. Dengan keikhlasan beliau kemudian Allah menggantikan anaknya dengan hewan. Nah, itu yang terjadi. Kalau dikatakan bahwa menggantikan diperintahkan orang bersalah, orang benar untuk dibunuh, itu enggak ada dalam Al-Quran dan tidak ada dalam kitabnya orang Yahudi. Itu hanya ada di dalam kitabnya orang Kristen. Jadi Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah ketika kemudian mereka mengatakan wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu. Mereka tidak menyalibkan dan mereka tidak membunuh, melainkan mereka diangkat. Beliau diangkat Nabi Isa, dan yang mereka salibkan adalah orang yang diserupakan dengan
Nabi Isa alaihissalam. Dan saya katakan orang yang diserupakan inilah yang kemudian yang disembah oleh saudara-saudara kita Kristen. Demikian. Ya, karena pertanyaan saya Bang Juma nggak dijawab oleh Pak Christian. Kalau begitu, siapa yang menghendaki, siapa yang skenario, sehingga teman kita ini Pak Christian meyakini kalau Yesus itu hidup bunuh. Ini skenario siapa? Silakan. Oke. Kenapa sebentar Bang Juma. Sebentar Bang Juma. Ini pertanyaan di level kedua daripada si penanya, karena dari pertama dia mengatakan Bapak tadi. Christian Teologi sebentar. Tunggu dulu, Bapak karena sudah ini menolak harus diluruskan dulu. Harus diluruskan dulu ini. Sebentar. Coba saya koordinasikan dulu. Om Handi, gimana Om mau mendengarkan dari Pak Christian? Udah terusin aja itu pertanyaannya. Lanjut. Tadi pertanyaannya saya masih belum ini. Pertanyaannya tadi, apakah Tuhan menyuruh membunuh orang yang tidak berdosa? Itu. Tapi kedua kali ketika ke Bang Zuma, dia mengaitkan dengan Isa dan Yesus. Itu sesuatu pertanyaan yang menurut saya nggak jelas. Kalau itu dipertahankan, kalau ya Pak Pendeta kalau nggak jelas nggak apa-apa. Bagi saya jelas. Bagi saya jelas sekali. Saya rasa host justru ini. Saya ya sudahlah. Silakan. Ya silakan Bang Zuma. Teruskan Bang Zuma. Tidak masalah bagi saya. Saya hanya klarifikasi aja. Baik. Oke. Jadi ketika ditanya kemudian di dalam Al-Qur'anul Karim tidak ada data dan Tuhan tidak menghendaki itu terjadi. Nah, sekarang kalau pertanyaan ini ditujukan kepada kita sebagai apologet, maka dua arah yang harus dipahami di sini. Apa itu? Bagaimana kemudian ketika Tuhan mengajarkan kepada Bani Israel untuk taat hanya kepadanya dan juga taat kepada Nabi Isa alaihissalam. Tapi kemudian mereka ingkar. Mereka menolak Nabi Isa alaihissalam. Dengan keingkaran mereka terhadap Nabi Isa alaihissalam, mereka kemudian bersekongkol untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Lalu Allah menggantikannya dengan orang yang diserupakan kemudian dengan Nabi Isa. Nah, sekarang permasalahannya muncul ketika kita berhadapan dengan orang-orang Kristen. Makanya tadi saya bertanya di dalam Matius 26 nomor 24. Tapi saya heran dengan saudara Kristen. Kenapa ada darah dan daging di situ? Itu nggak ada, Pak. Matius 26 nomor 24 itu tidak terkait dengan darah. Di situ Yesus mengatakan, Anak manusia memang akan pergi seperti yang sudah tertulis. Artinya Yesus ini, Nabi Isa ini, kalau sudah ada yang tertulis tentang dirinya, bukan masalah kebangkitan, tidak. Maksudnya, apakah Yesus ini terangkat langsung ke langit, atau Yesus ini melalui proses kematian dulu? Itu yang dimaksud oleh Matius 26 nomor 24. Kalau Anda mengatakan Yesus harus mati disalibkan dulu baru naik ke langit, ke surga, mana tertulisnya? Nggak ada kan? Tak ada. Tapi kalau dikatakan dia langsung terangkat ke langit, tertulisnya ada. Di mana? Mazmur 91. Nomor 9, nomor 8, nomor 11, nomor 12. Artinya Yesus terangkat ke langit tidak melalui proses penyaliban. Berarti Al-Quran benar dengan menarasikan data-data itu. Di mana Al-Quran mengatakan, Inni mutawafika, aku mengangkat engkau, aku mengambilmu dan mengangkat engkau. Warafi'uka ilayya. Berarti apa yang diterangkan Al-Quran, Nabi Isa tidak disalibkan tetapi langsung terangkat ke langit, tertulis jelas di dalam Mazmur 91. Itu yang dimaksud, Bang. Makanya saya katakan ketika Yesus mengatakan anak manusia memang harus meninggalkan dunia, harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia. Nah, apa yang tertulis tentang dia? Apakah ada tertulis di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa Mesias akan mati, dibunuh, lalu bangkit pada hari ketiga? Tertulis di mana? Tak ada. Ternyata yang tertulis dia langsung terangkat. Dan itu tertuliskan kemudian di dalam Al-Quran, surah surah An-Nisa ayat 158 dan surah Ali Imran ayat 55. Jelas sekali. Berarti Al-Quran benar dengan menarasikan itu. Karena tidak ada tertulis tentang penyaliban dulu baru terangkat. Itu tidak ada. Itu muncul hanya di tengah-tengah orang Romawi saja, orang-orang Kristen. Lalu kemudian di mana lagi tertulisnya tentang apa yang diterangkan oleh Al-Quran? Isqalallahu ya Isa bin Maryam, ya Isa, inni mutawaffika. Itu tertulis di mana? Amsal 11 nomor 8, Pak. Tertulis di mana yang diterangkan oleh Al-Quran? Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa ja'ilul ladina taba'uk. Itu tertulis di mana?
Amsal 21 nomor 18, Pak. Itu yang tertulis. Makanya sebagai objek, sebagai pondasi untuk menentukan Islam atau Kristen yang salah, lihat Matius 26 nomor 24. Apa yang tertulis tentang Nabi Isa? Apa yang tertulis tentang Yesus? Ternyata yang tertulis tentang Yesus adalah Amsal 6 nomor 16, Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Apalagi Ulangan 21 nomor 23. Apalagi Ulangan 27 nomor 25. Apalagi tertulis di Mazmur 91, Amsal 21 nomor 18, Amsal 11 nomor 8. Itulah yang tertulis tentang Nabi Isa alaihissalam. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan bukan, Bang Suma keliru. Oke, sekarang tunjukkan. Tertulis di mana cara Nabi Isa, cara Yesus akan terangkat ke langit. Jangan Anda bawa surat-surat perjanjian baru, karena sudah tertulis di situ. Bahasa Yunaninya adalah grapo. Grapo artinya telah tertulis. Ada tertulis, bukan akan ada, bukan akan ditulis, tapi ada tertulis, sudah ada tertulis. Grapo dalam bahasa Yunani berarti harus lari ke perjanjian lama. Nah, Al-Quran mengatakan hal yang sama dengan perjanjian lama tentang Nabi Isa alaihissalam. Demikian. Saya berarti ya. Enggak, ke teman Kristen yang bertanya, kan cuma penitanya cuma minta satu. Oke, lanjut. Sorry Pak Christian. Boleh nanya? Telat Pak D. Kecuali telat ya? Iya. Ya udah, kita beri kesempatan ke saudara Kristen yang mau bertanya. Ada dua nih, Pak Darius sama Pak Pobi dan ada tiga. Mohon maaf, ada tiga. Ada tiga. Siapa nih yang mau mewakili Kristen bertanya? Kalau bisa pertanyaannya kedua narasumber kayak pertanyaan saya gitu loh. Saya mau bertanya. Aduh, kecil suaranya. Silakan Pak. Suaranya kecil. Oke. Saya mau bertanya kepada narasumber dan juga lebih utamanya ke Bang Juma. Sedikit saya bertanya. Yang pertama mengenai Matius 26 ayat 24 dan Mazmur 91. Sebelum saya bertanya, saya ingin sedikit menjelaskan, saya bertanya. Ini Mazmur ada kesempatan menjelaskan, Bang. Kesempatan Anda bertanya aja. Anda bukan narasumber. Mazmur 91 dan Matius 24. Saya masih bertanya. Ini kan dua teks yang saya mau bertanya, ya. Oke. Mazmur 91 dan Matius 26 dan 24 ini konteks yang sangat berbeda sekali. Tapi di sini kenapa Bang Juma memaksakan untuk jadi satu, itu tentang pengangkatan. Matius 26 ayat 24 itu berbicara tentang pasca perjamuan Yesus sebelum dia mati. Pertanyaannya Pak, bertanya Pak. Oke, pertanyaan dulu. Sedangkan Mazmur 91 itu doa Musa. Lalu bagaimana Anda bisa kawinkan jadi satu? Menjadi satu tentang kenaikan Yesus. Sekali lagi Pak, saya tegur pertanyaannya Pak. Oke, saya bertanya lagi. Di mana di Mazmur 91 tertulis Yesus atau Isa di situ ada terangkat? Sebutkan. Oke, baik, cukup. Kita lihat di dalam Matius 4 nomor 6, Pak. Ketika Tuhan Anda dicobai oleh setan. Setan menggendong atau membawa Yesus ke bait suci, bumbungan di atas, di menara. Lalu setannya mengatakan, ada tertulis tentang engkau. Jika engkau adalah anak Tuhan, jatuhkan dirimu ke bawah. Masya Allah, syukran. Mamanya anak-anak. Jadi diterangkan di dalam Matius 4 nomor 6, jika engkau adalah anak Tuhan, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis tentang engkau bahwa Tuhan akan mengirim malaikatnya agar menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Ada tidak tertulis bahwa Tuhan akan mengutus malaikat untuk menatang anaknya di tangannya agar kakinya tidak terantuk kepada batu? Ada nggak tertulis? Ada. Di mana? Mazmur 91. Anda beriman enggak kalau Yesus itu anak Allah? Beriman. Berarti Mazmur 91 Anda harus imani bahwa itu untuk Yesus. Sedangkan Yesus mengaku di dalam Matius 26 nomor 24, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia.
Yesus akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang Yesus. Anak Tuhan akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang anak Tuhan. Di mana tertulis tentang anak Tuhan? Tentang kepergiannya. Ternyata tertulis di Mazmur 91, Tuhan akan datang mengutus malaikatnya menatang Yesus di tangannya agar kakinya tidak terantuk kepada batu. Selesai kan? Nah, kalau Anda menolak itu, Anda mengatakan, oh tidak. Salah. Yesus harus melalui mati dulu. Oke, mana dalilnya? Tunjukkan dalilnya. Di mana tertulis anak Tuhan harus mati dulu di atas tiang salib dengan cara terkutuk? Itu tertulis di mana? Tunjukkan kepada saya. Ada? Nggak ada. Satu Kristen sedunia Anda suruh tunjukkan kepada saya, tidak akan pernah bisa ditunjukkan, kecuali buat kitab baru. Demikian, Pak. Oke, cukup ya. Ini kita penanya nggak boleh menyanggah loh ya. Tadi saya nggak pernah nyangka pertanyaan. Cukup ya. Pak Pendeta masih bisa nggak tambah satu lagi, Pak Pendeta? Pak Christian, sorry Pak Christian. Boleh nggak? Boleh lah. Boleh ya. Oke, baik. Kalau boleh. Terima kasih. Ke Muslim lagi dulu ya. Bukan saya yang jawab, Pak. Bukan saya yang jawab itu tuh. Jadi begini, Pak. Dari apa yang kita tanya itu kan, satu yang ditanya, satu yang dijawab. Ditanya ini, jawab itu, saya rasa saya nggak tertarik dengan itu. Jadi kita cukupkan aja, sudahi saja untuk ini supaya gini loh, tidak memberikan kesan. Biarlah nanti penonton yang akan menilai itu. Karena apa yang ditanya Bapak tadi pun itu sanggah sendiri dan itu jawab sendiri, dan juga dikatakan tadi itu saya pun itu sanggah sendiri dan itu jawab sendiri, dan juga dikatakan tadi itu saya nggak apa pertanyaan itu. Closing statement. Silakan. Oke, kenapa enggak dari Bang Zuma? Silakan Bang Zuma dulu. Enggak, Bang Zuma tadi yang memulai. Opening, Anda yang mengakhiri untuk closing. Baru Bang Zuma, silakan. Oh, bukan saya tadi yang mulai dah. Bang Zuma yang memulai. Silakan. Oke, terima kasih semuanya saudara saya yang telah menonton dan juga terlebih di dalam komat ini. Terima kasih semuanya untuk kesediaannya untuk bisa mendengarkan kita dari apa yang kita sampaikan. Semoga hal ini mengedukasi kita, dan saya sih berharap setiap apa yang disampaikan tadi juga bisa dikonfirmasi oleh teman-teman seperti apa yang ada di dalam iman saudara-saudara. Tapi saya mengatakan bahwa pada kesimpulan saya bahwa Isa di dalam Al-Quran sebagaimana yang dipresentasikan oleh Bang Zuma itu sangat jauh perbedaannya dengan Yesus yang ada di dalam Alkitab yang kami percaya. Nah, oleh sebab itu berdasarkan presentasi Bang Zuma, dan dia juga telah membuktikan beberapa ayat Alkitab terkait dengan kebenaran Alkitab itu sendiri, dan saya berterima kasih hal itu meskipun di balik itu dia menunjukkan untuk penolakannya, tetapi bagi saya tidak masalah karena ini hanya miss dalam menanyakan sesuatu dan menjawab sesuatu. Saya merasa dalam hal dialog seperti itu hal-hal yang biasa. Tetapi saya melihat bahwa apa yang saya sampaikan tadi itulah iman kami. Semoga di kemudian hari hal ini tidak akan menjadi sesuatu hal yang diperdebatkan karena kita sudah memberikan sebuah statement terkait dengan keyakinan kita. Yesus itu adalah keyakinan kami. Bagi orang yang tidak mengimaninya, itu sesuatu hal yang wajar. Memang tidak harus kita sama untuk mengimaninya karena kita punya kitab masing-masing. Oleh karena itu, hal ini silaturahmi dalam dunia akademik itu semakin tererat, semakin bagus, semakin baik dengan adanya hal yang semacam ini. Tapi satu hal yang saya harapkan, biarlah konsisten dalam setiap argumentasi dan juga bukan hanya mengklaim, hanya asumsi terkait dengan tuduhan-tuduhan kita terhadap kitab suci orang lain yang mengatakan palsu seperti ini, di mana, tetapi itu akan nanti membuat kita justru terjebak pada pernyataan demikian. Semoga akademisi kita ini semakin
semakin membaik dan generasi kita akan mencontohkan bagaimana cara berakademisi dengan baik. Itulah sebab saya tidak pernah menjelekkan dan tidak pernah menambah mengurangi Al-Quran itu, dan juga saya tidak mengatakan itu palsu. Karena bagi saya, untuk apa saya katakan palsu? Kalau itu adalah asli, ya sudah, itu asli. Tetapi masalahnya, apakah saya percaya yang dianggap itu asli atau tidak? Karena buku tulis juga asli, dongeng juga ditulis dengan buku asli. Verifikasi tentang kebenaran itu didasarkan pada historis, didasarkan pada apa yang tertulis, apa yang tertuang, bukan karena klaim itu ditambah atau dikurangi. Itu tidak ada narasi seperti itu karena tidak ada pembanding terhadap itu. Begitu juga cerita tentang Isa di dalamnya, itu hanya omong kosong kalau menurut saya dalam bahasa yang sederhananya. Karena saya memahami di dunia akademi tidak ada omong kosong seperti itu ketika kita mengatakan sesuatu. Saya mengasihi saudara saya yang beragama Islam, terutama Bang Zuma. Terima kasih banget atas diskusi kita hari ini, sangat santun sekali. Dan terima kasih supaya ke depan kita bisa bersilaturahmi di dalam dunia akademi untuk lebih baik lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih. Silakan ke Bang Nyoma closing statement sesuai dengan topik Isa dan Yesus. Silakan. Iya, baik. Jadi ketika berbicara mengenai Nabi Isa alaihissalam, artinya kita berbicara mengenai Nabi yang datang kepada Bani Israel. Artinya kejadian itu sudah pernah terjadi. Kalau kejadian itu sudah pernah terjadi, berarti tolak ukurnya kemudian adalah keadaan yang ada saat sekarang. Berarti tolak ukurnya kemudian terkait dengan cerminan yang tertuang di dalam sebuah kitab. Al-Quran menjelaskan, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilahi min dunillah. Takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. In qultu faqad alimta. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta 'allamul ghuyub. Jadi di situ diterangkan, wahai Isa, karena sudah melihat kenyataan ada orang-orang yang menyembah kepada manusia yang datang kepada Bani Israel. Maka kemudian Allah bertanya, wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan mereka menuhankan dirimu selain daripada aku? Nabi Isa kemudian mengajarkan, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Sekiranya aku mengajarkan, pastilah engkau mengetahui, sebab engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Itu kata Nabi Isa alaihissalam. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Apa yang aku katakan kepada mereka Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Itu keadaan. Nah sekarang ketika kita berbicara mengenai Nabi Isa dan berbicara mengenai Yesus, di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 157, di situ diterangkan Isa alaihissalam digantikan oknum lain. Karena Nabi Isa ini adalah orang yang jujur. Nabi Isa ini adalah orang yang benar. Dan dikatakan di dalam Amsal 21 nomor 18, Amsal 11 nomor 8, orang fasik menggantikan orang yang jujur, pengkhianat sebagai tebusan bagi orang yang benar. Berarti Al-Quran tidak keliru menerangkan itu kemudian. Lalu terjadi perselisih paham di antara orang-orang Yahudi yang menyalibkan kemudian. Itu terekam di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 157, dan lagi-lagi Kisah Para Rasul 25 nomor 19 benar tertulis di sana ada perselisihan paham. Dan sampai hari ini orang Yahudi dan orang Kristen berselisih paham tentang yang bernama Yesus. Orang Yahudi mengatakan dia adalah anak haram, orang Kristen mengatakan dia adalah orang yang terkutuk. Mereka berselisih paham kemudian. Lalu di dalam surah Al-Maidah ayat 117 diterangkan dengan sangat jelas bahwasanya Nabi Isa alaihissalam, Al-Maidah ayat 117, di situ diterangkan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu menjadi saksi kepada Bani Israel kemudian. Al-Quran surah An-Nisa ayat 159 juga demikian.
Nabi Isa alaihissalam menjadi saksi kepada orang-orang yang ada pada zaman itu kelak. Dan ternyata di dalam Mazmur 91 nomor 8, Yesus hanya menonton, Yesus hanya melihat. Berarti dia menjadi saksi kemudian kan apa yang terjadi. Nah, inilah yang kemudian ingin saya sampaikan kepada saudara. Ketika Anda berbicara mengenai Nabi Isa alaihissalam bukan Yesus Kristus, ya saya bingung. Yesus yang Anda maksud itu siapa? Karena datang kepada Bani Israel mengajarkan Injil, hidup tanpa ayah, mengajak Bani Israel kemudian kembali kepada hukum Taurat, itu adalah Nabi kami. Kami sebut Nabi Isa alaihissalam, Rasul kepada Bani Israel. Kristen ini siapa? Kristen bukan Bani Israel. Jadi ketika Islam muncul mengatakan tentang Nabi Isa, berarti Islam menyatakan tentang Nabi yang datang kepada Bani Israel. Ketika kemudian Kristen muncul mengatakan Yesus ini adalah jelmaan Tuhannya Bani Israel. Emang ada? Yesus ini adalah korban yang dijadikan sebagai tebusan untuk dosa-dosa manusia. Emang ada di tuan rumahnya di Bani Israel? Kan tak ada. Tak ada Tuhan yang menjadi manusia di Bani Israel. Tak ada Tuhan kemudian yang mati bangkit pada hari ketiga di Bani Israel. Kemudian tiada Tuhan yang bernama Yesus di Bani Israel. Itu tak ada. Tapi kalau berbicara mengenai Nabi Isa, orang-orang Aramaik menyebutnya Iso, orang Yahudi menyebutnya Yeshua HaMasiah, dan dia disebut sebagai Al-Masih. Kami memahaminya sebagai Al-Masih, Kristen memahaminya sebagai Kristus. Tapi faktanya Kristen menganggapnya sebagai Tuhan. Sementara Yahudi dan Islam ketika berbicara mengenai Mesias, berbicara mengenai Al-Masih, berbicara mengenai Nabi dan Rasul, bukan berbicara mengenai Tuhan. Ya, saya kira begitu teman-teman. Saya juga minta maaf kepada pendeta saudara Kristian kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, dan juga kepada Kristen dimanapun berada mendengarkan dialog ini. Saya hanya berusaha kemudian untuk bagaimana menyampaikan apa yang ada di dalam Al-Quran, dan saya menyampaikan apa yang ada dalam kitab saudara, karena Al-Quran bercerita tentang kitab saudara, bercerita tentang orang-orang kafir. Apa kafir itu? Orang yang menutup diri kepada Nabi Isa, orang yang menutup diri kepada para nabi, menutup diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah saudara-saudara saya Kristen. Saya kira demikian ya. Ini PR bagi kita semua, termasuk saya barangkali. Matius 24 dan Matius 26 nomor 24 itu tertulis di mana? Kalau bukan di Mazmur 91, maka maksud Yesus tertulis di mana, ini yang harus kita cari. Mungkin ada di kitab-kitabnya orang Buddha atau Hindu dan seterusnya. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.